Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mengungkapkan rasa rindu di ada besok pagi aku akan pergi sama kembali. Tapi saya malam ini merupakan malam yang penting karena momen besoknya adalah hari kemerdekaan negeri bangsa kita yang kita cintai ini. Apapun keadaannya bangsa kita, baik buruknya bangsa kita, jatuh bangunnya bangsa kita ini, patut kita sama-sama cintai karena bangsa ini merupakan daripada berkahnya rahmatnya Allah SWT. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kalau orang pandang hina dengan bangsa ini, kita terima karena kita lahir di sini, kita makan daripada tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, kita minum daripada air yang mengalir daripadanya, ya, kita hirup daripada udara di lingkungan bangsa ini, air hujan yang jatuh kita nikmati, semuanya kita nikmati di negeri ini. Maka apa enggak pantas kalau kita bela negeri ini. 17 Agustus itu momen bersejarah, yaitu diproklamirkannya, dikumandangkannya akan kedaulatan negeri ini, ya. Tapi dengan rasa gembira gembira yang kita rayakan sekarang, ya, ada perlombaan ini, perlombaan itu, bahkan ada kegiatan ini, kegiatan itu, ada hura-hura ini, hura-hura itu, ya wajar aja namanya udah merdeka, ya. Coba kalau zaman dulu langsung ditanya mau penjajah sama company, ya, kayak Irlanda ngapain gitu kan. Coba seorang dikasih duit dari situ. Jadi kerjanya begitu kita di. Alhamdulillah kita hidup di dari alam kebebasan. Ya terserah bagaimana mau mengartikannya kemerdekaan yang kita raih ini, terserah aja mau mengartikannya gimana. Tapi begini, sebelum 17 Agustus itu bukan main. Perjuangan bangsa ini, kita hidup di atas darah para pahlawan kita, para pejuang kita, di atas keringat basahnya keringat mereka, bahkan sampai regangan nyawa mereka, luka-luka mereka di tubuh mereka, ya. Bahkan ada yang kehilangan anak istrinya, suaminya, bahkan ada yang kehilangan keluarganya sekalipun, kehilangan harta benda, kehilangan segala macam, kehilangan kekuasaannya mereka lakukan, bahkan kehilangan nyawanya sendiri juga mereka lakukan demi negara ini. Jadi bukan main perjuangan mereka. Jadi sudah patut kita mendoakan mereka, semoga Allah SWT menerima daripada jasa daripada mereka yang telah berjuang untuk membela negeri ini. Sedikit cerita tentang orang-orang terdahulu kita, nenek moyang kita yang berjuang demi negeri ini, supaya nambah pengetahuan kita. Ada apa sih? Kok bisa sampai Indonesia belum ada dulu, Nusantara, ya. Nusantara segitu lamanya diduduki oleh bangsa penguasa asing. Tahun 1500, bayangin, tahun 1500 Masehi. Sekarang udah tahun 2000 lebih, ya, 20. Tahun 1500. Tahun 1500 itu Bang CR7 tahun siapa itu? Ronaldo. Ya, bangsanya apa? Nanda. Portugis. Udah kan bola yang tahu. Ya, 7 dari Portugis, ya. Itu datang pertama kali di Malaka. Malaka itu adanya perpisahan laut antara Malaysia, Johor dan Sumatera, ya. Selat Malaka itu di Malaka sana memang sebuah warga daripada negeri-negeri jiran di sana udah dikuasai dulu. Mereka mau menguasai Aceh, tapi masih perlawanan orang bangsa Aceh itu bukan main-main. Dan pada waktu itu, terutama di negeri Jawa, ya, Pulau Jawa ini, Pulau Jawa itu memang semuanya yang dibilang gemah rifah aroh jinawi, ya, rawe-rawe rantas malang-malang puntas, bener-bener di negeri Jawa, bener-bener
segalanya apa kita tanam menjadi hidup, ya. Bahkan tau nggak kayu kalau kita tanam jadi makanan katanya, begitu kan? Ya tahu aja itu kayu singkong maksudnya ditanam jadi dimakan bawahnya. Apa juga lumut aja bisa dimakan. Ya lumut dimakan binatang ya nanti kita potong, gitu ya. Nah itu belum dikuasai. Tapi di Cirebon, di Sunda Kelapa tuh di depan kita ini di utara Jakarta itu Sunda Kelapa ya. Itu kalau antum melihat itu ada namanya gedung kalau kita yang suka betulin itu tuh hadrah apa namanya itu Batavia. ya apa VOC ya. Nah di sebelah sananya lagi ada pasar ikan, sebelah sananya lagi ada itu muaranya daripada Sungai Ciliwung itu yang disebut Sunda Kelapa. Ya, Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu pelabuhan udah ramai, pelabuhan ramai. Bahkan ada di catatan buku sejarah itu udah 300 lebih bahasa yang digunakan di sana. Bayangin 300 lebih bahasa yang digunakan berarti ramai, bukan main perdagangan itu kan. Perdagangan barang satu utama. Terus yang kedua perdagangan apa namanya barang pecah belah ya seperti pot-pot atau keramik ya, tikar gitu. Terus juga ada perdagangan lain. Nah itu bukan ramainya Sunda Kelapa ya, jadi sampai apa namanya membuat orang-orang luar itu berusaha untuk menguasai. Pada waktu itu Sunda Kelapa masih dikuasai oleh negeri Pajajaran ya, di bawah Prabu Siwangwang atau yang disebut juga dengan Raden Pamanah Rasa Prabu Siwangi. Nah di negeri kita sendiri itu saling mau menguasai sebenarnya. Pada waktu Demak juga udah berkembang, kerajaan Islam pertama di Indonesia Nusantara itu Demak ya. Di Pulau Jawa khususnya itu Demak. Itu mau menguasai daripada Sunda Kelapa karena itu pelabuhan penting, perdagangan penting, pusat perekonomian Pulau Jawa khususnya, apalagi umumnya Nusantara nih Sunda Kelapa itu bukan main. Itu mau kuasai. Nah Pajajaran khawatir ya, takut dikuasai oleh mereka. Dilihat kekuatannya Demak itu bukan main hebat ya, pasukan berani matinya ya dengan pasukan yang apa namanya komando jihadnya itu kan segala apapun melakukan ya demi negerinya, demi jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk berjihad itu. Pajajaran sampai khawatir, makanya dia malah bagaimana caranya supaya Demak nggak berhasil menguasai ini. Lalu mengadakan hubungan, dia dengar karena dari pedagang-pedagang itu dengar bahwa di Malaka itu ada kekuasaan besar dari bangsa Eropa yang namanya Portugis. Lalu diutuslah dari kerajaan Pajajaran ini untuk menemui kerajaan Portugis yang ada di Malaka, minta bantuan supaya Demak nggak menguasai Sunda Kelapa. Oke, diajarkan perjanjian. Lalu dikirimlah utusan dari Portugis yang ada di Melaka untuk mengadakan perjanjian keamanan bersama. Tapi dengan syarat kami minta tanah. Kami berikan pasukan kami untuk menjaga Sunda Kelapa supaya jangan diserang oleh Demak. Kami minta tanah. Dikasih tanah di ujung Sungai Ciliwung itu dibangun itu bentengnya, dibangun pusat perdagangannya di situ kan. Ada perjanjian. Tapi tetap di bawah kekuasaan Pajajaran Sunda Kelapa itu ya. Nah, pada akhirnya itu yang namanya orang itu kalau kata Rasulullah, orang kalau dikasih gunung emas satu pasti minta gunung emas yang sebelahnya. Yang sebelahnya terus kita gunung lain. Nah, itu begitu dikasih hati ada jantung kalau orang kita bilang ya. Akhirnya lama-lama keteteran juga Pasundan ya, keteteran juga Pajajaran. Lalu karena sudah sedemikian mau menguasainya bangsa Portugis, Demak mulai angkat senjata, mulai angkat unjuk kekuatan. Maka diseranglah itu pelabuhan Sunda Kelapa ya, pelabuhan Sunda Kelapa diserang.
Nah itulah yang dipimpin oleh Fatahillah, ya, bercampur dengan orang-orang dari Banten, ya, bercampur dengan orang-orang dari Jaruba, semuanya menyerang ke Sunda Kelapa. Terusirlah Portugis di sana pada tanggal 22 Juni tahun 1526, insya Allah benar begitu. 22 Juni benar-benar. Nah itulah yang menjadi titik awal pemerintah Jakarta menyatakan bahwa tanggal itu adalah tanggal hari ulang tahunnya, hari lahirnya kota Jakarta. Tapi masih tahun 1526. 1526. Terus dikuasain tuh oleh Demak. Lama-lama datang lagi periode kedua nih, bangsa dari Nederland, ya, dari Belanda datang ke situ, dia ngiler, tertarik, wah ini rame nih pelabuhan, mau menguasai, bener mau menguasai, dengan segala intrik apa, dia mau menguasai pelabuhan itu, lalu diseranglah kembali oleh tentara Demak. Tentara Mataram pada waktu itu, bukan Demak lagi, tentara Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, ya, Sultan Agung pimpin ke situ dengan bantuan dari prajuritnya Sunan Kalijogo, keturunannya, ya, kerajaan Cirebon bergabung dengan kerajaan Demak, kerajaan Banten pada waktu itu. Kalah tapi karena VOC pada waktu itu namanya VOC. VOC apa? Ada yang tahu kan? VOC singkatan kan? FOC ya? FOC, Verenigde Oost-Indische Company. Saya aja yang jauh gitu sih. Pelajaran sejarah aja waktu dulu, kamu sejarah aja waktu sekarang beda sih. Ya, jadi Ikatan Dagang Hindia Timur, Ikatan Dagang Hindia Timur. Nah itu negerinya Belanda, nama perusahaan dagangnya VOC. Dia mendapatkan mandat terbesar dari kerajaan Belanda untuk menginvasi suatu negara atau suatu wilayah supaya dijadikan kekuasaan. Tapi untuk berdagang katanya begitu. Padahal tujuan mereka adalah gospel and glory. Gold apa? Emas, harta kekayaan. Gospel, agama, glory, kejayaan. Tapi sebenarnya gospel itu bukan yang kedua, yang awal. Ya, jadi gospel, gold, glory, agama dulu. Yang tujuan utama dia agama, bukan yang kekayaan. Agama nyebarin agamanya dia, ya, tersalah lagi bilang ucapnya. Agamanya dia sebarin di sini, agama keyakinan negara. Nah, pada itu dia lakukan perlawanan lalu Mataram kalah Mataram. Periode kedua mengadakan perlawanan lagi, Sultan Agung kalah lagi. Kenapa? Lumbung padi itu dibakarin semua. Lumbung padi buat tentara kan jauh dari Jawa Tengah kemari. Ya kan, dari Jawa Tengah kemarin kan jauh. Di zaman sekarang sih ada kereta cepat ya. Kalau zaman dulu naik kuda, ada yang jalan kaki, ada yang kapal laut, gitu kan lama. Nah, itu perbekalan mesti banyak. Udah gitu pertempuran itu kan nggak sehari. Pertempuran itu kadang-kadang 1 pekan, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun bisa bertempur. Nah itu kalau persediaan makanan harus benar-benar, pasukan juga harus kuat, bakar akhirnya kalah lagi. Ya, kalah lagi. Sampai akhirnya itu VOC itu nggak ada yang ngalahin. Tapi orang Banten itu, kerajaan Banten nyerah di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Nah, beda lagi Sultan Agung dari Mataram, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Dia anak keturunan Sultan Hasanuddin. Kalah, hebat kan? Kalah. Tapi kalahnya nggak benar-benar kalah, cuma keteteran. Ya. Tapi kalau diserang terus mah kalah. Mau diserang lagi, nah inilah Belanda ya. Ternyata di Banten ini sendiri, di kerajaan Banten ada konflik antara Sultan Agung Tirtayasa dengan anaknya sendiri. Mau saling berebut kekuasaan, itu jelek gitu. Nusantara itu begitu. Saling mau berebut kekuasaan bapaknya juga mau ini.
Padahal bapaknya masih hidup, ya kan? Akhirnya dimanfaatin oleh Belanda. Ada perseteruan antara ayah bapak dengan ayah anak ini dimanfaatkan Belanda. Dihasilkan namanya Sultan Haji, anaknya Sultan Ageng Tirtayasa. Dibantu, kamu saya bisa lengserin dari bapak kamu. Tapi dengan nanti kalau udah menang perjanjiannya ini. Yang nggak lain adalah wilayah diminta. Wilayah nih sudah kelapa terus Batavia. Ya. Dibantu menang kalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji naik, tapi digencet harus menyerahkan wilayah Pasundan. Yang akhirnya diberi nama Batavia pada tahun 1600 atau 1000 setelah 1700. Belanda masuk tahun 1600 ya. Tahun 1700 dibangunlah tuh yang sekarang kita sering wisata. Apa namanya? Kota Tua. Ya. Kota Tua itu dulunya kantor gubernur VOC. Itu. Maka dibangunlah itu. Sampai sekarang alhamdulillah sih masih ada ya. Maksudnya ada gedung hebat tuh di situ. Ya. Nah, perlawanan terus sengit berlangsung. Akhirnya dia pergi sampai ke mana? Ke Maluku sana. Ke Maluku, ke pokok negeri-negeri timur kita, Nusantara bagian timur itu mulai tunduklah negara-negara Islam, tapi dengan perlawanan pula. Ya. Perlawanan dari kerajaan-kerajaan setempat. Dilawanlah oleh kerajaan Goa Talu misalnya di Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Makassar, beda lagi. Sultan Hasanuddin ada dua, Sultan Hasanuddin Banten sama Sultan Hasanuddin Makassar. Ya. Orang-orang Goa, kerajaan Goa Talu menang karena mereka pelaut-pelaut ulung, pelaut-pelaut hebat. Tapi Belanda manfaatin lagi. Ada saudaranya yang mau kedudukan kerajaan dari kerajaan Sultan Hasanuddin, yaitu kerajaan Goa dari Bugis. Itu namanya Arupalaka. Nah, Arupalaka dimanfaatin Belanda supaya nyerang saudaranya sendiri. Kalahlah, karena dibantu oleh POC. Kalahlah oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin akhirnya dibuang sampai di penjara sampai meninggal. Tapi karena bantuan dari POC minta lagi. Minta kedudukan yang kuat di Makassar. Segala negeri jajahan negeri bekas Sultan Hasanuddin dijadikan negeri POC, kekuasaan POC. Sampai ke Bima itu di Nusa Tenggara sebelahnya Bali, Lombok baru Nusa Tenggara, itu ada nama kota Bima. Sampai ke situ. Itu dulu Bima itu kekuasaan daripada kerajaan Goa Makassar. Sampai situ kekuasaan kan gede. Maluku dikuasai, Ternate Tidore dikuasai, akhirnya orang. Nah, mulailah itu kuat bangsa Belanda cangkrem dengan politik namanya Divide et Impera. Apa namanya itu Divide et Impera? Divide et Impera. Pemisahan kekuasaan, pecah belah artinya. Pecah belah. Jadi kalau ada intrik di suatu kerajaan nih, misalnya kerajaan Mataram nih, wah ini bahaya nih kalau nggak dipecah belah nih, kekuatan dipertumpasi dipecah belah. Makanya Mataram dipecah belah jadi kerajaan Solo sama kerajaan Jogja. Udah nggak bisa apa-apain nggak dipecah belah, ya kan? Goa udah, Pasundan udah, Banten udah, Sumatera udah semua, tinggal Aceh yang terus. Aceh itu berjuang dari tahun 1500 sampai 1800 sampai menjelang 1900. Makanya Aceh dibilang orang-orang sana nggak mau saya bekas jajahan Belanda, nggak mau, karena mereka bisa berjuang, nggak pernah berhenti berjuang orang Aceh. Jadi kita akan jempol lah mereka ya, perjuangan mereka. Walaupun Belanda memang berkedudukan di sana, tapi tetap perjuangan itu nggak berhenti dari mulai Teku Umar, ya, Teku Bitiro, terus sampai perempuan-perempuannya, siapa? Nyatin, Mutia, ya, itu pejuang-pejuang tangguh dari Aceh, bukan main. Ya. Terus perlawanan sampai ke di Sumatera Barat siapa?
Tuanku Tuan Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, ya. Banyak tuh kerajaan-kerajaan di Palembang semua mengadakan perlawanan, tapi tetap kalah. Karena kenapa? Perlawanannya masih lokal, ya. Belum perlawanan semesta. Pada akhirnya terus perjuangan, tapi tetap nggak ada hasil. Ya boleh dibilang nggak ada hasil lah, karena Belanda makin bercokol. Sampai akhirnya datanglah tentara yang namanya Cahaya dari Timur. Siapa? Nippon Daimaru, dia Jepang. Arigatou gozaimasu. Doi terimasu. Ohio, gitu kan, begitulah, ya. Datang ke sini dengan menyatakan bahwa kami adalah kakak tertua kalian. Kami akan membebaskan kalian dari penjajahan bangsa Eropa. Oh, diterima dengan baik. Kalah Belanda. Oh, Jepang keren Jepang. Semangat juangnya tinggi. Akhirnya Belanda terusir. Mulailah tapi, ya namanya orang. Tujuannya itu kan nggak baik, hasil bumi. Jadi dia wah Nusantara negerinya, makmur masih hijau banyak, air mengalir di mana-mana. Kalau orang Arab bilang apa? Al-Jannah kita di antara surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang Arab bilang itu Indonesia Nusantara ini pecahannya surga. Kalau surga itu pecah, jatuhnya ke Indonesia. Ya bayangin aja, hijau semua ya kan, hujan sepanjang tahun, matahari bersinar sepanjang tahun, air di mana-mana, lauk pauk melimpah, binatang banyak, tumbuhan wah pokoknya gampang, nyari makan gampang di Indonesia lah, jadi kayak surga. Nah siapa yang nggak ngiler sama begitu? Siapa yang nggak mau dengan negeri yang begitu subur itu? Akhirnya Jepang ikut menjajah juga, menguasai. Sampai pada akhirnya Jepang pun diadakan perlawanan di masing-masing wilayah, mengadakan perlawanan dengan Jepang, tapi nggak ada hasil. Karena kenapa? Masih di dalam perlawanannya masih domestik, lokal. Negeri ini, ya gimana? Ya. Pada akhirnya sampai ada mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya di dalam undang-undang pembukaan itu disebutkan dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kenapa? Mukjizat dari Allah. Tahu-tahu Hiroshima sama Nagasaki dibom sama Amerika. Ini juga perseteruan mereka, kita nggak ikut campur ya negara-negara dia, negara kita aja sendiri. Dengan dibomnya di pertengahan Agustus tahun 1945, maka jatuhlah kekuasaan Jepang di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ulahnya Amerika emang, ulahnya Amerika. Sampai Jepang di Indonesia pun akhirnya tengok lutut. Kepada siapa? Kepada sekutu sebenarnya. Tapi dengan momen ini dimanfaatin oleh para pemuda kita untuk memerdekakan diri. Lalu berkumpullah para pemuda menculik Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, mengumumkan bahwa Indonesia merdeka. Bahkan Pak Harto itu diculikkan sampai ke Rangas Dengklok, ya, culik lagi, sampai akhirnya ditetapkan tanggal 17 harus diumumin itu proklamasi. Akhirnya para pemuda berhasil. Pak Karno sama Pak Bung Hatta mau kemerdekaan. Tapi proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan artinya kita udah bebas benar-benar. Cuma itu sebagai tonggak perjuangan Republik daripada bangsa-bangsa, daripada rakyat bangsa ini untuk kemerdekaannya. Nah itu titik awalnya perjuangan kita. Oh titik awal begini saudara. Setelah 17 Agustus itu Belanda mau masuk lagi karena Jepang udah kalah. Belanda mau ngambil lagi daerah kekuasaan yang dulu yaitu Nusantara. Maka datanglah mereka. Jadi begini, Belanda itu sebenarnya nggak
udah takut lah sama Jepang. Ya, karena Belanda masuk itu di Liwiliang, kampung itu diadakan perlawanan, sampai dia dengan dalih begini, kami mau mengambil senjata Jepang, kami mau nyari orang-orang Jepang buat kami tangkap, gitu kan. Tapi pemuda tahu, karena senjata Jepang udah diserahkan kepada pemuda, pada pejuang Indonesia. Dia ada perlawanan, kalah, akhirnya dia manggil sekutu. Dia bukan manggil sekutu, numpang sama sekutu siapa? Inggris, pimpinannya. Nah, mulailah Inggris masuk ke Surabaya, masuk ke Bandung, masuk ke Bogor, masuk ke Medan, ke Aceh, ya. Dengan dalih apa? Dengan dalih mau menetralisir semua kedudukan Jepang. Artinya kita mau diberdekai, begitu kan? Mau dibebasin dari jajahan Jepang. Tapi ternyata Inggris sama Belanda punya perjanjian. Kalau udah dikuasai, ntar gue masuk ya, gitu kan? Nanti ada perjanjian mungkin 50-50 deh bagi hasil begitu, ya nggak tahu deh. Jadi sekutu mau ngasih lagi ke Belanda dengan liciknya begitu. Inggris masuk lagi ini pada bulan Oktober itu, September lah, baru 1 bulan merdeka, Inggris sudah turun di Surabaya. September dia turun, September ngadain huru hara di sono, ngadain istilahnya senggol bacok lah gitu ya, ngadain kerusuhan. Ada namanya itu Jembatan Merah, ya, kalau itu dekat di pusat kota Surabaya. Itu terjadi pertempuran, tapi nggak besar, kecil gitu kan. Di situ jenderal, seorang jenderal ada di pertempuran itu mati sama rakyat. Inggris sewon ketika jenderalnya mati sama rakyat, bukan sama, ya istilahnya sama ekstremis gitu ya, sama gerombolan pengacau keamanan gitu. Kalau orang kita bilang, ya kok bisa mati ya dalam itu? Padahal di perjanjian perang dunia yang namanya jenderal nggak boleh dibunuh. Perjanjian perang dunia, kalau ditangkap aja, nggak boleh dibunuh. Jadi matiin orang kita. Ya kita sih nggak tahu ya, gue bukan orang dunia gitu ya. Pokoknya lu masuk sini perang sama gue, siapa yang menang, ya gue matiin lu semuanya. Nggak ada lu jenderal, nggak ada lu apa, lu ratu sekalian. Kalau orang kita gitu, kerajaan sama kerajaan, raja aja dibunuh, ya kan? Orang kita mah ya begitu kan, nggak ada hukum rimba. Tapi ya ini demi negara. Jenderal lain mati sewon. Akhirnya Inggris bilang, orang Surabaya serahin semua senjata, tunduk sama Inggris. Kalau enggak, kami akan bantai semua Surabaya. Kita takut, nggak ada satu pun yang nyari senjata. Saya kasih waktu 2 hari lagi, nggak ada lagi. Ya udah 10 November kami gempur, ditantang, ditunggu gitu. Terjadilah pertempuran 10 November. Ya, 10 November itu bukan main. Yang mati di kita itu 6.000 orang pejuang kita dari kalangan tentara, waktu itu namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat, ya. Yang paling banyak santri, orang sipil lah, gitu ya. Kalau masih ada tersinggung, orang sipil lah gitu. Tapi wajar lah kalau bilang santri orang Islam, karena bagian besar Indonesia adalah orang Islam kan. Di sana juga banyak orang santri yang banyak mati. Tapi dengan peristiwa 10 November itu bukan sehari pertempurannya, ya. Itu hampir sebulan. Taruhlah 2 pekan, 14 hari baru kelar itu pertempuran. Mulai kendor ke Inggris. Tapi tetap dia ambil bala bantuan. Setelah itu berlanjut di Ambarawa, Jawa Tengah. Ada yang perjuangan lagi, ini buat mempertahankan 17 Agustus. Jangan salah, ini perjuangan buat mempertahankan 17 Agustus. Ya 17 Agustus itu merdeka, tapi belum merdeka mana? Kita belum bebas, masih mau dikuasai. Nah ini buat mempertahankan 17 Agustus sampai terjadi 6.000 orang mati di Surabaya.
di Ambarawa bulan Oktober sampai bulan November peperangan pertempuran di Ambarawa. Itu buat apa sama? Itu bulan-bulan dari bulan September, Oktober, November, Desember itu perang terus dari Ambarawa Jawa Tengah sampai Tegal, Tegal sampai di Bogor, antara Bogor sama Jalan Sukabumi itu, ya, kalau Caringin lewat Cipretek terus nggak tahu ya jalan-jalan itu ya. Sekarang sudah ada tol nggak lewat ya. Ya, kalau zaman dulu lewat, emang macet sih banyak pabrik. Itu terjadi pertempuran. Begal sini, begal situ sama orang-orang kita. Orang Inggris lewat, orang Inggris itu pasukannya ini apa namanya pasukan Gurkha namanya. Pasukan Gurkha tahu? Orang India. Kalau nenek saya bilang itu apa namanya Londokeli. Orang hitam. Jadi pasukannya orang India kan hitam ya maaf gitu kan orang. Jadi mereka itu tentara itu tentara India yang dibayar, tentara bayaran namanya soldier of fortune. Nah, itu pertempuran banyak nyawa, lebih daripada ratusan, ya, mati di situ. Sampai itu ada namanya Kapten Muslihan kalau ente ke stasiun Bogor, itu sebelahnya Taman Topi, tahu nggak? Tahu. Taman Topi sekarang ajak ya. Taman Topi tahu. Sekarang alun-alun. Belum kayak aku kan di stasiun Bogor ada Taman Topi, tahu ya kan? Nah kita gitu kemarin. Itu ada patung, depannya kantor polisi, depannya ada patung di Taman Topi itu. Nah itu patung namanya Kapten Muslihat. Itu pemimpin perlawanan kepada sekutu Inggris yang menguasai istana Bogor. Pertempuran dari mulai Oktober terus sampai Desember masuk. Desember terus sampai akhirnya dibilang gitu, kok kita nggak menang nih, karena dia nggak lengkap. Akhirnya Kapten Muslihat bilang gini, ya udah tanggal 25 Desember kita serang. 20 Desember hari apa? 25 Desember hari apa? Maulid, 25 Desember Maulidnya. 25 Desember hari apa? Oh itu. Nah, Maulidnya seluruh. Iya kan benar begitu, saya salah nggak? Maulid kan hari lahir, ya kan? Kalau menurut mereka gitu kan. Ya, nah itu diserang pokoknya 20 Desember malam 20, jadi tanggal 24 malam diserang, habis kalah, Inggris keluar dari istana Bogor. Kapten Muslihat. Sebelumnya terjadi Gendoran Depok. Wah, 1 bulan di Depok kalah, kita kalah. Pertempuran terus sampai ke Tangerang. Tangerang ini ada di Tangerang Selatan, ya. Terus ada di yang namanya Serpong. Nah itu juga pertempuran terjadi di Jakarta. Wallahu a'lam. Kalau di Jakarta memang daerah apa namanya strategis, ya enggak terjadi pertempuran itu. Tapi enggak juga apa namanya mungkin ada orang yang apa namanya istilahnya kayak sendiri ada musuh lewat jebret ya juga gitu. Terus itu mereka itu sekutu sama Belanda mau mengambil alih Indonesia, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang 17 Agustus itu. Bagaimana caranya mereka mau menguasai Nusantara lagi? Diadain perundingan, tapi diingkarin lagi yang perundingan sama mereka. Sampai akhirnya Belanda nyerang, invasi besar-besaran, yaitu apa namanya agresi militer yang pertama tahun 1946 luluh lantah Jogja. Kenapa di Jogja? Waktu Jakarta karena udah dikuasai sama apa namanya sekutu, ini apa ibu kota pindah ke Jogja, ibu kota sementara pindah ke Jogja. Jogja pernah jadi ibu kota. DI. Belum ada di DI dulu Jogja.
pernah jadi ibu kota. Terus jadi pusat pemerintahan dulu di sana. Pak Karno ditangkap. Nggak apa-apa. Nah, agresi militer itu dikira Indonesia takut. Oh ternyata enggak. Serangan terus serangan dari mulai Aceh sampai bahkan sampai ke mana, ke Irian, ngadain perlawanan. Akhirnya diadakanlah agresi militer kedua tahun 1948. Ya. Karena keadaan genting, Pak Karno ditahan sama Pak Hatta, tinggal Pak Dirman. Pak Dirman tahu kan? Sudirman. Sudirman. Bapak Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Begini, Pak Dirman itu paling nggak kita harus bilang Pak Dirman itu bukan main-main. Kalau nggak ada Pak Dirman, kalau bahasa saya begini, kalau nggak ada Pak Dirman, Indonesia udah dikuasai. Karena kenapa? Syarat berdirinya suatu negara apa? Syarat berdirinya suatu negara mempunyai wilayah, mempunyai kepala negara, dan mempunyai pasukan keamanan, tentara. Wilayah sama kepala negara menjadi tinggal satu, kekuatan militer yang belum dikuasai. Maka Pak Dirman itu bilang, saya gerilya. Semua diumumin, gerilya tidak. Ngadain perlawanan dari gerilya, enggak secara langsung. Utang masuk, ya Allah, kasihan, bener. Jadi begitu. Ente bayangin hidup enak sekarang. Mereka para pejuang kita masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Pak Dirman itu gak makan, bahkan bisa gak makan sampai 2 hari. Pasukannya, bayang. Dikejar-kejar terus sama Belanda, sekutu. Kita enak. Mereka coba demi mempertahankan negara ini sampai begitu. Pak Dirman itu tinggalin anak istrinya lagi hamil, tinggalin. Semua pejuang itu, bahkan di tengah perjalanan itu Pak Dirman bilang, kalian udah berapa lama ikut saya? Udah berapa? Hampir sebulan. Kalau di Pak Dirman itu panggilnya Pak Adi, sama anak buahnya ada yang manggil Kiai, ada yang manggil Ustaz, ada juga yang manggil Jenderal. Tapi pada waktu itu jarang yang manggil Jenderal karena suatu kondisi. Kalau kalian mau pulang sama ke keluarga kalian, saya persilakan. Biarkan saya tetap di sini. Karena kasihan melihat prajurit ninggalin keluarga, ninggalin anak istri. Tapi bilang kami tetap sama Bapak. Sampai kapan kami tetap sama Pak Adi. Berjuang demi negara ini. Masya Allah. Kita ya jadi perjuangan mereka udah merdeka, Masya Allah. Padahal mereka berjuang sih gitu. Mereka buat mereka kagak. Mereka juga tahu mereka akan hidup paling merdeka. Ini paling lama 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kan, 30 tahun lagi paling kita menikmati kemerdekaan mereka. Pak Dirman aja cuma 2 tahun nikmati kemerdekaan dari hasil perjuangan. Tahun 50 meninggal. Bayangin. Dari sini itu berjuangnya. Beliau nggak nikmati kayak gini. Enak. Bayangin. Pak Dirman. Jenderal Sudirman bukan main. Nah, gerilya itu sampai pada suatu ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 bilang ke Pak Dirman, Pak Karno tahan kalau kita adakan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1948. Belanda yang udah sok kongah karena serangan umum agresi militer yang kedua merasa berkuasa diserang balik sama pasukan Pak Dirman yang dipimpin oleh pada waktu itu Pak Harto. Pak Harto kenal nggak? Kenal. Siapa? Presiden kedua. Pak Harto, ya, Jenderal Soeharto, Jenderal Muhammad Soeharto. Pak Dirman bilang gini, Harto,
Kamu berhasil nggak? Kalau nggak berhasil kamu mendingan nggak usah. Bayangin. Nanyanya bukan kamu berani nggak? Enggak. Kamu berhasil nggak? Kalau nggak berhasil mendingan nggak usah. Berhasil Pak. Bener serangan. Dengan serangan satu Maret itulah baru goncang dunia. Goncang dunia. Wih, Indonesia masih ada tentara. Masya Allah. Barulah diadakan perundingan konferensi meja bundar yang namanya di Den Haag Belanda pada tahun 1949. Dan mulai dari konferensi itulah Amerika yang mendengar serangan agresi militer yang kedua Belanda menyerang Jogja dengan puluhan ribu yang mati. Amerika kesal juga. Ya, Amerika kesal juga. Kok Belanda kayak gitu? Akhirnya ditarik tuh bantuan dari Amerika buat Belanda. Sekutu juga mulai ditarik buat Belanda. Kalau Belanda perang diri, gitu kan? Kalau kayak begitu perang diri, saya begitu kalau bahasa kita. Ya. Akhirnya KMP dengan tekanan dari Dewan Keamanan PBB, Belanda mau mengakui. Tapi bukan pada saat itu juga, nanti mengakuinya pada bulan Desember. Konferensi terjadi bulan Juni. Bulan Desember baru diakui diserahkan kedaulatan penuh buat negeri kita, bangsa Indonesia. Tuh segitunya perjuangan bangsa kita, para pahlawan kita. Makanya hati-hati isi kemerdekaan ini dengan benar-benar, ya. Boleh main, boleh ini. Yang penting kita belajar. Sekarang kali pertanyaan. Kenapa segitu hebatnya mereka? Belanda sekutu, Jepang sekalipun sampai masih bisa dilawan oleh orang kita, sama rakyat kita. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Nggak yakin. Kenanya? Kenapa selalu? Karena umat Islam mereka memecah belah itu. Pecah belah itu udah metode penjajah di mana pun pasti metode penjajah. Yang mereka pecah belah itu kekuasaan kerajaan ini, kekuasaan orang ini, ya, pecah belah mereka. Tapi mereka lupa bahwa dasar dari semuanya itu hati kita ada di agama kita, yaitu Islam. Sampai kapanpun, walaupun Jawa sama Pasundan bermusuhan, tapi kalau orang Islam dianiaya orang sini, pasti kan gitu kan, kesel juga orang sini. Jadi hati ini terhubung sama agamanya. Belanda nggak mikir sampai situ, sekutu nggak mikir sampai situ. Maka Islam yang membuat persatuan negeri ini tetap kokoh melakukan perjuangan seperti sebelum Surabaya. Itu segitu rakyat datang ngumpul karena fatwa jihad dari siapa? Dari Bahasim. Fatwa jihad dari beliau. Seluruh pesantren, seluruh jamaah musola, jamaah langgar, jamaah masjid kumpul Surabaya dengan fatwa jihad beliau. Dulu ada perbedaan, ada. Muhammadiyah udah ada, NU udah ada. Tapi kenapa kok Islam bersatu? Karena mereka orang usil, nggak seperti orang sekarang. Nggak bisa sekarang. Kalau orang sekarang benar-benar bid'ah. Nah, ini akhirnya dimanfaatkan oleh penjajah zaman sekarang. Akhirnya kelompok ini sama kelompok ini diadu domba. Aliran ini sama aliran itu diadu domba. Ya, aliran lu yang paling benar. Ngomong sebelah sini, aliran dia salah tuh, itu yang benar. Akhirnya bentrok. Persaudaraan terputus. Kalau udah mencari itu, akhirnya dikuasai. Kuasa ini bukan dengan senjata lagi. Kuasa ini dengan senjata lagi, dengan apa? Dengan menguasai kekuasaan. Paham kan? Mereka nggak menguasai dengan senjata lagi, tapi mereka memakai dengan cara metode penyebaran agama Islam.
Coba Islam pakai senjata. Islam masuk ke Nusantara pakai senjata. Gagal. Mereka mengambil hati raja secara tanda petik menguasai kekuasaan. Kalau rajanya udah dipegang, tinggal rakyatnya. Nah, sekarang pakai itu juga metodenya, saudara. Dikuasai kekuasaan kita, dikasih pinjam. Akhirnya ketergantungan sama negaranya. Umat Islam udah nggak ada, orang udah bermusuhan, ya aliran ini orang itu udah bermusuhan, udah nggak kompak lagi, udah tinggal dikuasai, nggak ada perlawanan. Kalau udah nggak ada perlawanan, sekarang udah mulai dikuasai kekuasaan, nanti lama-lama dikuasai wilayahnya. Kalau dikuasai wilayahnya, turut tunduk sama orang yang berkuasa, keluar dari agama. Kalau nggak mati, dibantai, seperti yang terjadi di Eropa Timur, ya. Raja Eropa itu mana yang dikuasai dikuasai oleh Spanyol karena tahu ini umat bukan main dahsyatnya, maka dipaksa dia masuk agama saya. Kalau enggak, ya orang berbondong-bondong akhirnya masuk agama dia. Sekarang kekuatan udah nggak ada. Negeri kita juga nanti akan begitu. Makanya hati-hati jaga persatuan kita, ya. Jaganya yang pakai takwa. Kalau udah takwa masing-masing, sama-sama saling toleran antara aliran ini dengan aliran itu. Karena Rasulullah juga bilang nanti ada 73 golongan umat Islam. Itu nggak bisa dihindari. Tapi kata Rasulullah, senjatanya apa? Takwa. Takwanya gimana? Ada ikuti sunnati, kalian ikuti sunnah saya, Al-Quran dan saya, Al-Quran dan hadis, dan wasunnati ulama rasyidin, dan sunnahnya para ulama rasyidin. Siapa yang 4? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ikutin. Dan di Al-Quran bilang, ya, apa namanya, sabilul mu'minin, jalannya orang mukmin, yaitu para ulama. Sampai Rasulullah bilang, ulama ini warasatul anbiya, ya, ulama itu adalah pewaris daripada anbiya, artinya penggantinya nabi. Nah, yang namanya ulama kan beda-beda pemikirannya. Jadi ada aja yang ngajarin sholatnya begini, begitu. Asal jangan yang penting sholat zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat, jangan jadi 3. Sholat zuhur waktunya jam 12 bukan jam 4. Nah kalau itu nggak dirubah nggak masalah. Mau tunjuknya goyang-goyang, ya nggak masalah. Orang udah ada gurunya masing-masing. Mau yang baca Bismillah, ada yang nggak pakai Bismillah, ada yang baca kunut nggak baca kunut, nggak masalah. Karena kalau itu udah paham, ya nggak masalah. Umat tetap bersatu, gitu kan. Mau ngadain tahlilan, mau ngadain yang nggak ngadain tahlilan, masing-masing nggak apa-apa. Yang penting kita saudara. Ya, jangan sebentar-bentar yang ada yang tahlilan, itu kafir, itu bid'ah. Nah kan itu bahaya, ini pecah. Orang sini dibilang bid'ah, kan bid'ah itu kan masuk neraka, ya kan? Marahlah dirinya kan. Akhirnya jadi musuhan. Belum aja berantem, terlalu berantem. Nah, jadi yang dihindari yang gitu-gitu, saling toleran, gitu ya. Walana amaluna walakum walukum anak-anak antum. Jadi begitu. Ya, jadi begitu intinya, manfaatin kemerdekaan ini. Darah udah banyak mengalir di negeri ini, ya. Darah para pahlawan kita, para pejuang kita, para syahidin kita, para mujahid kita udah banyak mengalir di negeri ini. Luka-luka mereka juga udah susah kebayang. Harta benda mereka udah banyak yang mereka korbankan, bahkan nyawa, bahkan keluarga mereka jauh terpisah dari semuanya itu. Ada contohnya di sana, itu buyut saya, jadi neneknya bapak, tapi bukan itu ya, maksudnya buyut sambung gitu. Itu saya pernah kebagian cerita dari beliau almarhumah, namanya Nyimas Tani, itu buyut. Jadi kalau neneknya bapak saya, nenek sambung gitu. Itu kawin menikah sama kakek buyut saya dari bapak, itu kakeknya bapak. Kira-kira tahun 55-an.
itu beliau cerita, beliau menjadi anak buahnya Kapten Muslihat pada waktu itu Bogor. Suami beliau bersama suami beliau di sana. Itu sampai bilang cerita waktu pegang senjata itu. Itu sebetulnya ini apa namanya? Palang merah gitu yang obat-obatin. Kalau ada orang apa ketembak diobatin, dia kayak gitu ya, nggak tahu dia mau dulu apa gitu kan. Tapi nggak pakai yang putih-putih gitu, itu kan orang-orang penih kalau begitu kan. Dia pakai biasa, masih pakai kain juga dia bilang. Kalau mana-mana dia pakai kain gitu, pakai pakaian gini biasa gitu. Kemudian bawa-bawa peralatan, bukan obat merah, bukan obat kampung. Obat kampung bahkan dibungkus kain dijual gitu katanya. Tapi suami itu pulang sampai suaminya meninggal gitu kan. Nah itu pegang senjata itu pakai behel itu, jadi karet karet dikit supaya enggak ini, supaya enggak mental kalau itu kan takut. Ya, jadi semua itu pakai gituan. Selamat beliau diselamatin sama tentara Gurkha juga. Tentara Gurkha tadi bilang itu orang kumis yang hitam, tentara India. Tapi tentara India itu kan bukan semuanya agamanya Hindu. Ada juga yang orang Muslim. Sahabat mereka ada satu, akhirnya sampai orang-orang itu mata tentara Gurkha itu akhirnya setelah merdeka dia tetap tinggal di Indonesia, tinggalnya di tahu Casablanca itu yang Terowongan, sekarang jadi Terowongan. Nah dulu saya sering itu tinggal di situ, udah digusur sekarang jadi Terowongan Casablanca itu. Nah itu nenek saya ikut dia, tapi keluarga aslinya di Bogor udah nggak ini. Nah itu bukan main katanya, dulu zaman dulu itu sampai ya ikut kayak macam gerilya juga, nggak gerilya beneran, sampai nggak makan juga, makan dekat tamunya, sampai duduk ngasih, sampai cuma minum air doang. Cuman kalau enaknya katanya dibilang di daerah Bogor itu masih banyak pohon-pohon, masih banyak buah-buahan, singkong ada, ya, ubi masih ada, jadi nggak kelaparan kalau daerah Bogor itu, bener-bener ya. Beliau itu ceritain. Ya akhirnya menikah dengan kakek buyut saya. Tapi saya lihat dari omongan dia itu, jadi kan bapak saya yang dipinta sama kakek sama itu keluarga itu cuma bapak saya raya itu karena kakek saya udah meninggal sendiri, bapak saya itu sampai bapak saya mau nikah itu ditanya ibu saya turunan siapa dulu ikut berjuang apa enggak. Begitu saking traumanya gitu dengan ini dulu bapak kamu di mana itu lagi di mana posisinya di pengkhianat tapi jadi benar begitu kasihan gitu bapak saya kasihan. Tapi untungnya ibu saya bapaknya itu kerja di itu di mana nih di sini nih di Kostrad. Ketika di Belanda kok kerja di Kostrad kalau tidak percaya ya anak gue Batok. Ya udah langsung nikah gitu ya begitulah berjuang zaman dulu ya, berjuang zaman dulu itu segitunya mereka, bukan buat mereka, buat kita nih, buat kita. Makanya mungkin kalau mereka hidup sampai sekarang melihat kita ya kecewa kali ya. Ya, daripada itu mari sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada kesalahan mereka semuanya yang berjuang membela negeri ini, baik yang berjuang mengangkat senjata maupun berjuang di jalan perdamaian publik dan politik, dan mereka semua dijadikan hamba-hamba Allah yang diterima di sisi Allah dengan keadaan baik, dijadikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang masa ini masih tertinggal dapat mewujudkan daripada cita-cita mereka, impian mereka untuk menjadikan negeri ini negeri yang benar-benar merdeka, negeri-negeri yang makmur, ya sentosa, adil dan makmur, dan semoga anak keturunan kita juga dapat terbebas dari penjajahan yang nyata maupun penjajahan yang samar, dan dari penindasan dari bangsa luar, dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi jongkos di negeri sendiri, bukan jadi
undang negeri sendiri dapat memajukan bangsa ini. Ala halnya oleh saya ala hadirat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.